Ya nanti itu untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi siapa? Siapa? Ya, Rohman pengen aja. Ya, Man. Pengen lanjut ke perguruan tinggi, Rohman. Iya, tidak apa-apa ya. Siap, sudah daftar, Rohman? Ya gitu ya. Terus yang lain mau kerja ya? Kalau saya ikut Kemana kalau Irfan? Kemana? Kau minta tolong beriin penyangga si anak. Nih maksudnya si bro, ya beriin penyangga ya. Ya. Ya, terima kasih ya. Terus nanti siapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi katanya? Ervan, selain Ervan siapa lagi? Gak apa-apa. Yang namanya juga rencana kan seperti itu ya. Jadi saya itu pengen tanya-tanya kepada kalian ya. Sekaligus nanti saya akan upload di YouTube. Semua siswa yang saya ajarkan itu ya. Jadi kalian nanti akan masuk YouTube. Ya, semua siswa itu pasti saya upload di sana. Di waktu saya mengajar dan juga di waktu majelis. Terus siapa yang berencana untuk kerja? Yuk siapa? semuanya. Ya, terus. Rahman, terus Eko, terus Ariel, terus ya, jadi kerja seperti itu ya. Terus siapa yang mau rencana kuliah? Ayo. Rahman, terus siapa lagi? Yuk, siapa lagi yang berencana kuliah? Rahman ya? Rahman, gitu ya, siapa? Terus sisanya tadi itu mau ngapain dulu? Kuli sukses dengan istri 2. Ya, setiap siswa, setiap orang punya rencana masing-masing. Tapi saya pesankan kepada kalian semuanya, nanti kalau misalnya itu sudah lulus, diamalkan ilmu baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kenapa bisa demikian? Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nanti kalau misalkan diamalkan bagaimana, Pak? Pokoknya bisa berbuah dan juga bisa untuk orang lain. Diri sendiri boleh juga ya. Boleh juga salah satu contohnya misalkan ingin membangun yang namanya usaha. Betul enggak? Betul. Sudah diajari enggak kan? Ya, kita sudah belajar tentang ekonomi bisnis. Coba siapa yang masih ingat sebutkan 3 jenis perusahaan apa saja? 1. Bisnis. Yuk, siapa? Ada perusahaan industri. Terus yang kedua? Yuk, ayo siapa? Produksi. Ya, produksi itu industri. Terus yang kedua? Jasa. Terus yang ketiga perusahaan jasa. Yang ketiga itu perusahaan jasa. Coba saya tanya kepada kalian. Coba jelaskan kepada saya yang dimaksud dengan perusahaan industri itu apa? Perusahaan yang Yuk. Ferry. Coba industri itu seperti apa? Contohnya seperti ke air itu kan dagang. Kalau industri itu apa? Industri apa? Mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Itu ya. Itu industri ya, itu industri. Coba siapa yang tahu jenis perusahaan yang kedua itu perusahaan dagang? Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada saya yang dimaksud dengan perusahaan dagang itu apa? Terus perusahaan yang membeli kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk adalah perusahaan dagang. Terus yang ketiga perusahaan jasa. Yuk, siapa yang bisa menjelaskan perusahaan jasa? Iyalah. Van. yang diubah bentuk, Pak. Bukan jasa Van. Yo. Van. Jasa yang dimaksud dengan perusahaan jasa apa? Yang memberikan jasa. Jadi perusahaan itu yang memberikan jasa itu adalah perusahaan jasa. Coba sebutkan 3 nama
yang Anda ketahui perusahaan industri. Yuk. Ayo Ferry. Ayo yang lain. Sebutkan 3 nama perusahaan yang merupakan perusahaan industri. Ayo. 1. Coba industri. Itu industri kan banyak. Yuk, Ril apa Ril? Perusahaan rokok. Terus yang kedua. Perusahaan air minum. Terus yang ketiga. Perusahaan Malaysia Indonesia Medan. Industri. Iya. Hah? Pertanyaan apa itu? Ya betul nggak? Ya betul nggak petani garam ya? Betul. Ya perusahaannya Pak Minstan ya. Ya, betul gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari saya, sebutkan 3 nama perusahaan jasa yang Anda ketahui, baik itu perusahaan besar dan ataupun kecil. Jasa. Fokus memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Apa itu? Seller apa? Jasa. Seperti perusahaan potong rambut. Terus yang kedua, jasa yang memberikan jasa apa lagi? Yuk, saya ngantar lagi paket apa biar? Kurir. Terus yang ketiga, jasa. Ayo jasa. Perbankan. Bank itu adalah perusahaan jasa. Betul enggak? Terus sebutkan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 nama perusahaan dagang. Banyak kan toh? 1. Dagang. Sewu dagang enggak? Dagang. Ya, terus yang kedua. Toko betul. Ya, toko. Terus yang ketiga. Ya, betul ya. Jadi itu ya. Jadi itu termasuk kepada 3 nama perusahaan jasa. Jadi saya berharap kepada kalian nanti kalau misalkan punya modal, yuk kita membangun wirausaha. Siapa yang tahu yang dimaksud dengan wirausaha apa? Wirausaha itu. Yuk. Hah? Pengusaha. Jadi nanti karena kalau misalkan Anda sudah punya ilmu ya, nanti sudah punya ilmu, sudah punya modal, ya sudah punya ilmu, sudah punya modal, apalagi sudah punya teknologi dan juga sebagainya, maka bisa membangun wirausaha. Coba sebutkan. Seorang wirausaha itu harus pintar-pintar memadukan yang namanya faktor-faktor produksi. Coba sebutkan faktor-faktor produksi. Jadi wirausaha itu harus punya ini. Yuk, 1 faktor-faktor produksi apa? 1, ada sumber daya alam. Sebutkan sumber daya alam. Banyak, Pak. Seperti bahan baku. Jadi seorang wirausaha itu harus punya yang namanya sumber daya alam. Yang kedua, harus punya SDM. Apakah SDM? Siapa yang bisa jawab? Sumber daya manusia. Contohnya ingat apa? Tenaga kerja atau karya. Terus yang ketiga ada modal. Modal itu bisa berarti bentuknya uang. Terus yang keempat harus punya kemampuan. Makanya belajar tentang ilmu ekonomi itu memang sangat penting. Kenapa Pak? Nanti kalau misalkan yang tidak belajar tentang ilmu ekonomi, membangun yang namanya usaha apa? Usahanya bisa tidak untung. Kenapa bisa demikian? Karena belum punya ilmu. Makanya kita dituntut untuk mencari ilmu. Jawaban Rasulullah bagaimana? Untuk mendapatkan dunia, maka hendaknya wajib mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan yang namanya akhirat, maka wajib mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan dunia dan juga akhirat, maka wajib mendapatkan ilmu. Jawaban Rasulullah ya, sabdanya Rasulullah seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam, yuk kita
mencari ilmu sampai sampai ke liang lah. Itu ya, mencari ilmu sampai kita mati. Ya. Jadi intinya itu mencari ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena seseorang itu kalau masih menjalani kehidupan, maka dia butuh ilmu enggak? Ya. Mungkin di orang itu butuh ilmu. Salah satu contohnya misalkan dalam ibadah. Orang yang misalkan sembahyang ya sholat tapi tak tahu ilmu saja. Paktungin nagojang tanpa berwudu batal ya ada. Itu namanya ilmu. Ya, namanya ilmu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau misalkan itu ada waktu umur yang panjang, kita menggunakan sebaik mungkin. Bisa demikian. Karena yang paling beruntung itu ialah orang yang berilmu, bermanfaat buat orang lain. Dan juga yang menggunakan seluruh hidupnya untuk beramal soleh. Coba sebutkan 5 saja yang termasuk beramal soleh. Coba Ferry apa Ferry? Sedekah terus apa lagi? 2. Sholat terus apa lagi? 3 Ril apa Ril? Membantu. Zakat terus apa lagi? 4. Ya, terus yang kelima? Ngaji. Ya, terus sebutkan 3 lagi. Seperti membantu orang lain. Dan juga karena membangun ukhuwah Islamnya itu maka termasuk kepada amal soleh. Coba siapa yang di sini yang tahu tentang yang dimaksud dengan ukhuwah Islam itu apa? Iya. Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada kami tentang apa? Ukhuwah Islamiyah. Definisinya apa itu? Ukhuwah Islamiyah itu ialah membangun tali persaudaraan. Membangun tali persaudaraan sesama muslim. Nikah sudah perintah dari Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu itu, bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapatkan rahmat. Ini kan dalam surah apa? Al-Hujurat ayat 10. Jadi kita sebagai umat Islam kita membangun yang namanya ukhuwah Islam. Banyak sekali keuntungannya, banyak sekali utamanya. Satu apa? Bisa mengenal orang lain. Orang itu jangan menutup diri. Bekerja sama, yuk mengenal orang lain. Yang kedua, menopang dan juga saling membantu. Itu adalah utama dari membangun ukhuwah Islamnya. Ya benar Rasulullah bagaimana? Orang mukmin yang saling menyayangi, yang saling mencintai itu bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh yang satu sakit, maka tubuh yang lain juga sakit. Mananya apa di situ? Bahwa orang mukmin itu jangan pernah bertengkar, dengan konflik, harus saling menyayangi, saling mencintai. Kenapa bisa demikian? Dia menunjukkan di Rasulullah itu apa? Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Orang cinta kepada Rasulullah kumpul sama Rasulullah. Meskipun cuma amal pas-pasan. Nah, itu sudah kesimpulannya ya. Orang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, karena tade rohina orang yang cinta kepada sareng Rasulullah. Sopung rohina. Untung dah nikah utamanya ya. Ya kita sebelum kita istirahat dulu ya, semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kita diberikan berkah hidup di dunia dan juga di akhirat. Dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan urusan-urusan kita dan juga kita mendoakan kedua orang tua kita, dan juga kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita semua, muslimin, muslimat, mukminat. Kita ngirim tawasul dulu ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
Silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni husnul khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.